Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di acara sarapan pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, saya akan memberikan renungan pada pagi hari ini dengan judul Sahabat Sejati. Kalau kita berbicara mengenai sahabat, ya kita tahu sahabat adalah teman yang melebihi seperti saudara, seperti kerabat, seperti orang tua, bahkan lebih dekat daripada itu. Segala sesuatunya pasti akan kita ceritakan kepada sahabat kita. Kita percaya kepada sahabat kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Setiap ada masalah, kita pasti akan menceritakan. Kalau istilah pada saat hari ini, curhat. Kita bisa share apapun permasalahan kita tanya jawab. Mungkin ada solusi atas setiap permasalahan kita. Kita pasti mengharapkan seperti itu. Penghiburan juga seperti itu. Ya, yang kita tahu seorang sahabat itu pasti akan memberikan solusi yang terbaik di saat kita susah, senang, bahkan ketika kita tidak ada solusi dalam kehidupan kita, seorang sahabat pasti ada di saat seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal ayat yang 17, Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau kita mempunyai sahabat, kita mempunyai kerabat, teman dekat, itu begitu dekatnya, apalagi dengan Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kembali setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saat terangkat ke langit pada hari Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Terkadang kita memang bingung, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan sebagai bentuk kasih karunia kepada kita, supaya kita bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu juga sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, di sana dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami suatu masalah, jangan pernah lupakan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukankah di dalam hati yang terkecil sekalipun ada bisikan bahwa jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, dan jangan lakukan itu. Itu adalah suatu alarm yang Tuhan berikan di dalam hati kita melalui bisikan Roh Kudus itu, supaya kita kembali ke jalannya yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari di setiap kehidupan kita, saat kita memulai aktivitas kita mulai berdoa, kita ucapkan setiap pergumulan kita, kabar kita kepada Roh Kudus di dalam setiap doa kita. Percayalah, sahabat sejati yang melebihi sahabat yang ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Solusinya pasti yang terbaik, pasti yang melebihi ekspektasi kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang Tuhan Yesus kasih, yang Roh Kudus kasih. Dikatakan lagi di dalam 1 Kisah Para Rasul ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan ketika kita menerima solusi yang terbaik dari Roh Kudus, mari kita bersaksi supaya setiap bangsa-bangsa, setiap orang yang ada di seluruh dunia bisa mengenal Allah Roh Kudus itu, Tuhan Yesus dan Allah Bapa, Tuhan kita yang esa. Percayalah, apapun yang menjadi pergumulan setiap kehidupan kita, itu pasti Tuhan akan memberikan solusinya, sebab Roh Kudus itu sendiri adalah sahabat sejati kita. Sekian renungan pada hari ini, biarlah kehidupan kita boleh semakin mengenal sosok Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati.